Bahkan banyak sekali ulama yang mengerjakan, di antaranya Imam Subki. Jadi dia kodokkan. Misalnya kita punya bapak atau kita punya kakek, pernah nggak sholat? Kita tahu bapak saya ini sebelum mati sakit atau gimana dia tahu. Oh ini tidak sholat selama 3 hari sebelum mati. Kemudian kamu kodokkan, boleh menurut Imam Subki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali was sahbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qal tambihun man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tuf'al anhu. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha amla. Hakahul al-Abbadiyu an Syafi'i li khabarin fi wa fa'ala bihi Subkiyu an ba'di aqaribihi. Wallahu alam. Sekarang kita betul ya sampai sini ya. Sekarang ada permasalahan baru, bagaimana ada kasus kalau seseorang itu pernah meninggalkan sholat, belum sempat dikodok, dia mati. Apakah nanti walinya ini mengkodokkan bagi dia atau membayar fidyah bagi dia? Nah ini nanti pembahasan kita sore ini. Muka-muka tadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kasusnya ada fulan misalnya namanya Bondet. Dia pernah tidak sholat isya 3 kali misalnya. Sebelum sempat mengkodok, sebelum sempat membayar utang sholatnya, dia mati. Maka bagaimana hukumnya kita bahas di sore hari ini. Tambih ini semacam catatan penting ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu nanti ada namanya tambihun gitu. Kalau mau diartikan bebas, tambih itu kalau diartikan peringatan, tapi di sini bisa kita katakan catatan penting begitu. Man mata wa alaihi salatu fardin. Man, adapun kalau ada orang mata itu mati orang, ada orang mati. Wa alaihi sholatu fardin, sedangkan dia masih mempunyai tanggungan sholat fardu. Wa alaihi, dan atasnya, atas mayit, orang yang mati itu tadi, atas man itu masih punya apa? Sholatu fardin, tanggungan sholat fardu yang belum dikodok. Bagaimana hukumnya? Lam tuqdo, tidak boleh walinya, anaknya atau muridnya misalnya tidak mengkodokkan bagi yang mati. Walam tuf'al anhu, dan juga tidak mengerjakan untuknya. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini ana wong mati masih mempunyai tanggungan sholat, tidak kamu sholat, kamu tidak menggantikan dia untuk sholat, enggak.
Atau kamu kerjakan sholat untuk dia dengan membayar orang misalnya? Tidak. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Berbeda sama dengan puasa yang mana kita bahas di waktu waktu Ramadan itu kan ada tafsilannya, diantaranya membayar fidyah dan lain sebagainya. Walam tuf'al apa walam tufda di kitab kalian? Karena di ini nuskhonya agak berbeda-beda ya. Ini di kitab pun walam tufda anhu, sama aja. Kalau walam tufda artinya dari fidyah. Tidak dibayarkan fidyah untuk dia. Kalau di kitab saya ini, di nuskho saya lam tuf'al anhu. Tapi mungkin lebih kuat lam tufda anhu, karena nanti di syarahnya itu ada dua kemungkinan. Di hasyiahnya itu ada kemungkinan bisa dikodok, bisa dibayarkan fidyah. Bayar fidyah itu bayar satu mud untuk satu sholat. Jadi kalau ada orang meninggal terus dia itu masih punya tanggungan sholat, nah sholatnya ini dihitung. Kemudian hitungan sholatnya itu satu kali meninggalkan sholat dia bayar satu mud, 7 on, sekitar 6,8 on, atau kalau kita berikan 7 on. Itu kalau kita baca lam tufda anhu. Di kitabmu kan lam tufda ya. Oke, kita ikut kitabmu aja. Lam tuqdo tidak dikodok bagi orang yang mati itu tadi, walam tufda anhu dan juga tidak dibayarkan fidyah atasnya. Ini pendapat yang pertama. Wa fi qaulin, dan ada juga pendapat yang lain, pendapat lemah. Wa fi qaulin, dan ada dalam pendapat yang lain. Innaha, sesungguhnya dalam kasus ini tuf'alu anhu, dikerjakan sholat bagi orang yang mati tersebut, auso biha amla, baik mayit yang tadi itu berwasiat ataupun tidak. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah nanti khusus dibayar fidyah khusus yang berwasiat saja. Tapi ini di mazhab Syafi'i dalam pendapat yang lemah boleh dikerjakan bagi orang yang mati mempunyai tanggungan sholat, dikerjakan untuknya. Baik dia berwasiat amla ataupun tidak berwasiat. Hakahul Abbadiyu, pendapat ini diceritakan oleh siapa Al-Abbadiyu, ulama yang bernama Al-Abbadi. Al-Abbadi di sini yang dimaksud adalah Abu Asim Al-Abbadi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, bukan Ibn Qasim ya. Ada ulama namanya Ibn Qasim Al-Abbadi yang punya hasyiahnya Jam'ul Jawami al Ayat Bayinat, atau juga punya hasyiahnya Tuhfah. Tapi yang dimaksud di sini Abu Asim Al-Abbadi. Ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i, li khobarin fihi, karena ada hadis fihi di dalam mengqadha salat itu. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 1952, ini bisa nanti dirujuk. Muslim juga, Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fa'ala bihi subkiyu, dan menyolatkan, menggantikan sholatnya orang mati yang sudah meninggal dan masih punya tanggungan sholat itu dikerjakan oleh Imam siapa? Imam Subki. Imam Subki ini ada dua ya, ada bapak, ada anak, ada Taqiyuddin Subki, ada Tajuddin Subki. La'ala ini mungkin anaknya, yang lebih terkenal anaknya namanya
Tajuddin Subki yang punya karangan yang sangat terkenal namanya Jam'ul Jawami dalam ilmu usul fikih. An ba'di aqaribihi, beliau Subki mengerjakan sholat untuk sebagian kerabat-kerabatnya. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya ada dua pendapat kalau ada orang sudah mati punya tanggungan sholat. Yang pertama tidak dikodok bagi dia dan tidak dibayarkan fidyah. Kita melok sih pendapat kedua ini enak ini. Pendapat kedua walaupun pendapat ini lemah, artinya tidak sekuat pendapat pertama, tapi ini dikerjakan oleh para ulama. Bahkan banyak sekali ulama yang mengerjakan, di antaranya Imam Subki. Jadi dia kodokkan. Misalnya kita punya bapak atau kita punya kakek, pernah nggak sholat? Kita tahu bapak saya ini sebelum mati sakit atau gimana, dia tahu. Oh ini tidak sholat selama 3 hari sebelum mati. Kemudian kamu kodokkan, boleh menurut Imam Subki. Boleh menurut Imam Subki. Dan ini dia kerjakan kepada kerabat-kerabatnya yang punya tanggungan sholat. Paham tum? Nah, jadi boleh. Intinya kalau kita punya kerabat atau punya katakanlah guru atau kita punya orang yang kita sayangi, kemudian kita saat norek ini masih punya tanggungan sholat, bolehkah kita kodokkan? Boleh menurut pendapat yang qaulin itu tadi. Dan itu pun ternyata dinukil dari sebagian pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. La'allahu fil qadim. Kalau madhab sebagian ulama malah, sebagian ulama Syafi'iyah malah ada yang berpendapat boleh dibayarkan fidyah seperti puasa. Maksudnya bayar fidyah ya apa? Bayar beras. 1 kali meninggalkan sholat berapa? 1 mud. 1 mud itu 6,8 ons. Atau kita bulatkanlah 7 ons. Gampangnya misalnya inti suki. Juragan beras. Punya kakek atau nenek atau kerabat yang mati dan kamu tahu ini nenek atau kakek tidak sholat selama 1 tahun. Tinggal dihitung 1 tahun 360 berapa? 65 kalau hitungan Syamsiah, kalau hitungan Qamariyah 354. Karena biasanya selain tahun kabisat selisihnya Qamariyah dan Syamsiah ini 11 hari. Makanya mundur terus kan. Setiap tahun kita selisih 11 hari. Karena kalau hitungan Qamariyah 354 hari per tahun. Kalau hitungan matahari Syamsiah 365. Nah, karek hitung ini orang tidak sholat selama 1 tahun. 365 kali 5 berapa? Kemudian kalikan. Bayarnya berapa? Kalikan 7 on. Ketemulah nanti itu. Misalnya ketemu berapa ton, ya sudah itu bayarkan kepada orang miskin, itu namanya fida. Artinya membayar fidyah. Itu juga ada yang mengatakan boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan sebelum kita barangkali ada yang bertanya sampai sini. Ini di hasiahnya wana qala Ibnu Burhan anil Qadim annahu yalzamul wali in khalafatir katan an yusalla anhu kasaumi. Nah, Ibnu Burhan menukil ada pendapat Qadim mengatakan disolatkan, artinya digantikan solatnya seperti puasa. Kalau dia meninggalkan tirkah itu harta
warisan. Ada juga yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i diberikan makanan untuk setiap sholat satu mud itu tadi. Wallahu a'lam. Intinya kalau ada yang bertanya, Gus, saya punya keluarga. Ini pernah dulu tidak sholat. Bagaimana? Apakah saya mengkodok bagi dia? Boleh. Ada yang mengatakan boleh. Gus, saya malas kalau mengkodokkan dia. Tapi uang saya banyak. Saya bayarkan fidyah ya. Boleh. Boleh. Contoh misalnya katakanlah satu mud itu katakanlah gampang yang ngomong pitung on itu berapa? Berasnya 1 kilo berapa beras? 10.000 dapat? Nah, katakanlah 10.000. Satu sholat 10.000. Kalau dia meninggalkan 100 sholat, kalikan 10.000 kali 100 berapa? 1 juta. 1 juta. Ini ada pendapat yang mengatakan begitu. Kalau kita bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i fidyah ya harus dibayar pakai beras. Pemakanan pokok. Yang boleh dijadikan uang sama seperti zakat fitrah itu mazhab Abu Hanifah. Boleh bayar pakai uang. Wallahu a'lam. Paham fi? Jadi ada orang mati masih punya tanggungan sholat. Ada 3 pendapat kalau kita rinci. Pendapat pertama, gak dikodok, kak dibayarkan fidyah. Pendapat yang nomor loro, dikodokkan untuk dia. Sak norek ibuku nanti masuk neraka sudah. Ibu saya pernah gak sholat, saya sholatkan. Ada yang pendapat ketiga dibayar untuk satu sholat satu mud. Sama dengan puasa. Wallahu a'lam. Jadi ini pendapat yang sangat-sangat memudahkan karena banyak sekali di sekitar kita orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa mana iku nek keluarga gini, masih gini, utawa ibu gini, utawa bapak gini, utawa pak dene gini, kita tahu ini orang sholatnya kadang-kadang nggak sholat, sakno mati, kemudian kamu sholatkan, atau kamu punya uang, kamu bayarkan untuk setiap sholat yang dia tinggalkan 1 mud, itu boleh dan ada pendapat. Dan ini pendapat walaupun tidak kuat tetapi dikerjakan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Taqiyuddin atau Tajuddin As-Subki. Wallahu a'lam. Semoga-moga tadi keterangan yang bermanfaat. Wa yu'maru dusiba dzakaran wa unsa. Sekarang pembahasan baru, wa yu'maru dan diperintahkan. Ini wajib bagi wali ya, wajib bagi orang tua. Wa yu'maru dan diperintahkan dusiba kepada dusiba. Siapa dusiba? Wa yu'maru ini naibul fa'ilnya. Anak kecil dusiba. Yang masih usianya kecil. Anaknya namanya sobi. Dzakaron wa unsa, baik anak kecil ini laki-laki ataupun cewek. Laki-laki atau perempuan, cowok atau cewek. Mumayyizun, yang mumayyiz. Yang mumayyiz. Ini sifatnya dusiba itu tadi. Apa definisi dari tamyiz? Definisi dari mumayyiz? Bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Ini definisi mumayyiz. Bi ansara, dengan menjadi ya'kulu dia makan, wa yashrabu dan dia minum. Anak kecil ini dia makan, wa yashrabu dan dia minum, wa yastanji dan dia bisa istinja wahdahu dengan sendirinya. Jadi anak kecil itu kalau sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cewek sendiri, maka itu namanya mumayyiz. Namanya apa? Mumayyiz. Sifatnya dinamakan tamyiz. Di sini ada yang belum mumayyiz. Nah, sekarang kira-kira berapa Gus mumayyiz itu?
Anak itu bisa makan sendiri, maksudnya gak didulang. Bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Kira-kira umur berapa? Mungkin ada saiki pinter-pinter, anak umur 5 tahun mungkin sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Tapi nanti ini dibatasi, kalau untuk sholat dibatasi 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun komaria. Semua yang berhubungan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tahun atau bulannya itu adalah bulan komaria, bukan bulan syamsiah. Jadi kalau anak pertanyaan gini, Vi, mumayyiz itu apa sih? Gampang jawabnya. Mumayyiz adalah kalau sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri, itu jenenge mumayyiz. Nek durung iso cewek dewe, kalau belum bisa makan sendiri, makannya minta ditulang, minumnya nggak bisa bikin sendiri atau minum sendiri harus disusui, itu bukan belum tamyiz. Ayyajibu ala kullin min abawaihi, yaitu wajib atas setiap min abawaihi, kedua orang tuanya. Siapa yang wajib di sini? Orang tua. Kenapa yang wajib orang tua? Karena tamyiz belum tentu balik. Understand? Jadi yang wajib siapa? Orang tua. Abawaihi. Wa in ala, ke atas. Kalau kamu agak berbeda ngomong ya, karena kitabnya kadang-kadang beberapa naskahnya agak berbeda. Wa in ala, ke atas. Kalau bapaknya mati, ibunya mati, maka kakek neneknya yang wajib. Bapaknya mati, ibunya mati, kakek neneknya mati, tapi buyutnya urip, maka yang wajib memerintahkan adalah buyutnya. Wa in ala. Summal wasi. Kemudian kalau tidak ada, orang tuanya nggak ada, kakek neneknya nggak ada, buyutnya wasi, orang yang mendapatkan wasiat untuk memelihara anak kecil itu. Wa ala malikir raqiq, begitu juga atas orang yang memiliki budak. Misalnya budaknya itu masih kecil. Karena budak itu ikut ibunya. Jadi bapaknya merdeka, ibunya budak. Kemudian punya anak, anaknya merdeka apa budak? Ikut ibu. Sebaliknya misalnya, ibunya merdeka, bapaknya budak, anaknya ikut ibu, anaknya merdeka. Tapi sekarang sudah nggak ada budak. Ya kan? Yatba'ul far'u fintisabin abahu wal umma firriqi wal khurriyati. Kalau di dalam budak atau merdeka ikut ibu. Kalau ibunya merdeka, anaknya ikut merdeka. Kalau ibunya budak, anaknya ikut budak. Ini kaedahnya. Wa ala malikir raqiq, begitu juga wajib bagi orang yang memiliki budak, pemilik budak. Misalnya ada orang ternak budak. Zaman dulu mungkin ada ya. Ada orang merdeka tapi kawin sama budak banyak. Istrinya 1000, bukan istri. Dia beli 1000 budak perempuan, dia gaulin semua. Terus punya anak. Satu budak anaknya 3. 3000 dia punya anak. Statusnya budak misalnya. Ini juga wajib. Atau kalau dalam bahasa Al-Quran namanya milkul yamin. Apa? Milkul yamin. Au ma malakat aimanukum. Kan? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nggak ketemu kita. Nggak ada budak. Karena tidak ada perang. Nah, yang menyebabkan orang jadi budak atau tidak jadi budak itu gara-gara kalah perang. Gara-gara kalah perang. An ya'murahu biha, untuk memerintahkan biha dengan sholat. Ai as-shalah. Walau qada'an, walaupun sifatnya qada'. Jadi misalnya dia punya anak umur 8 tahun. Udah tadi dia tidak sholat asar, kemudian dia tahu maghrib, kalau sembahyang asar disuruh qadha.
Wa bi jami'i syurutiha, dengan seluruh syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat sholat. Supaya kita melatih anak itu. Kapan kewajiban bagi orang tua? Lisab'in, ketika anak baik laki-laki perempuan itu sudah berumur 7 tahun. 7 tahun yang dimaksud di sini adalah 7 tahun berapa? 7 tahun Komariah apa Syamsiah? Nah, jadi kalau kita hitung misalnya ya 7 tahun berapa? Berarti 354 kali 7. Kalau orang anak kecil itu sudah berumur 2478 hari, saat itu orang tuanya sudah wajib untuk memerintahkan sholat. Ini banyak yang nggak tahu ini. Barangkali orang tuamu, kamu punya adik, cek masih kecil, gak usah disuruh-suruh, keliru. Nek wis umur 7 tahun, maka wajib bagi orang tua, baik bapak atau ibu, untuk menyuruh anaknya sholat. Kalau tidak diperintahkan, Gus, siapa yang berdosa? Orang tuanya. Paham? Iki kasih tahu orang tua kalian. Barangkali kalian punya adik, bahkan ada yang sudah berumur 9 tahun, gak dikongkon. Main PS, biarin aja, masih kecil. Masih kecil apa? Kalau sudah 7 tahun, wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan sholat. Ai ba'da sab'in minas sinin, yaitu setelah umurnya mencapai 7 tahun. Itu kalau di hari tadi 2000 berapa? 478 hari. Ini kalau kita katakan 354, karena 1 tahun Komariah itu 354. Ai inda tamamiha, ketika dia sudah sempurna berumur 7 tahun. Itu tadi kalau hari berarti 2700 berapa? Lali-lali ya, dihitung pakai ini kalkulator, 2478 hari. Itu kalau sudah umur segitu sudah wajib bagi orang tua untuk diperintahkan untuk sholat. Wa in mayyaza qablaha, walaupun sudah tamyiz sebelum 7 tahun. Jadi wajibnya perintah untuk sholat itu setelah umur 7 tahun. Walaupun dia umur 4 tahun sudah tamyiz misalnya. Walaupun dia umur 5 tahun sudah tamyiz, nggak wajib. Kapan wajibnya? Ketika sudah sampai 7 tahun. Nah ini banyak yang nggak tahu, barangkali orang tua kita punya adik atau kakak kita punya anak. Kak nek wis umur 7 tahun, gampangnya umur 7 tahun itu kelas 1 SD. Gampangnya ngomong nek biasanya di luar itu ditenane gampang. Nek wis SD, sekolah SD kelas 1 berapa? Umur berapa? 7 tahun. Atau mungkin ada yang lebih atau kurang, pokoknya sekitar 7 tahun. Itu sudah wajib diperintah untuk sholat. Apa mana kamu sudah SMP di sini? Apa mana SMA kayak IPAT ini? Jadi makanya kalau orang tua sudah masrahkan ke pondok enak dia, kewajibannya sudah pindah ke kita. Bapak ibumu karek santai-santai di sana. Di sini makanya diguyang, dianu, supaya kita biasa sholat. Muka-muka lah sak nakal-nakal gini, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu aja. Terus wablek, tapi aja sampai ninggal sholat. Ini sinyal terakhir kita kepada Allah. Nah, itu putuslah hubungan kita dengan Allah. Apa mana nak pondok kok gak sholat? Waduh, saya nggak bisa bayangkan nanti di luar gimana. Di pondok yang semuanya semua sholat, ustadznya kereng-kereng, sholat, sengidan deh muter nak cedengan. Nah, ini perlu diingat-ingat lagi. Senakal-nakal kita jangan sampai meninggalkan sholat. Karena ini sinyal yang paling penting antara kita dengan Tuhan kita.
Jadi kalau ada Gus, kalau ada anak yang sudah tamyiz sebelum 7 tahun, apakah sudah wajib diperintah? Enggak. Ada anak saking pintere umur 2 tahun wis tamyiz. Bayi ajaib. Sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri 2 tahun. 3 tahun sudah hafal Al-Qur'an. 4 tahun hafal muwatta'nya Imam Malik misalnya. Nanti ada. Tetap aja orang tuanya nggak wajib menyuruh dia sholat sampai umur berapa? 7 tahun. 7 tahun Komariah. Understand? Wayam bagi ma'asyiratil amri at-tahdidu. Wayam bagi dan dianjurkan bagi orang tua. Ma'asyiratil amri. Selain memerintahkan juga ada ancamannya. Kamu kalau nggak sholat nanti nggak tak kasih makan. Kalau kamu nggak sholat, kamu nggak dikasih jajan. Itu dianjurkan. Supaya apa? Supaya anaknya lebih perhatian. Bukan diperintahkan saja. Ayo sholat, 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 sholat. Nah, dianjurkan. Selain disuruh sholat, selain menyuruh sholat, orang tua juga dianjurkan untuk mengancam. Yang bahasa mengancam ini kan jangan serem-serem. Kalau kamu nggak sholat nanti kamu tak buang ke kandang macan, ya enggak. Ya anak kecil itu paling kalau kamu nggak sholat nanti bapak marah ya. Kalau kamu nggak sholat nanti minggu kamu nggak tak ajak jalan-jalan. Anak kecil pasti masuk itu. Nah, itu dianjurkan. Wa yudrabu darban ghairu mubarrahin. Wa yudrabu dan dipukul. Siapa? Yang anak itu tadi. Dusiba itu tadi. Darban ghairu mubarrahin, dengan pukulan yang tidak mubarrah. Atau bisa dibaca ghairu mubarrih. Sama aja boleh, tinggal ngartikannya gimana. Dengan pukulan yang tidak membekas. Jadi orang tua itu nggak boleh mukul anaknya sampai membekas. Apa mana murabi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa kamu paham? Apakah di sini kalau dipukul pasti anu? Maksudnya ini. Maksudnya itu jangan rame kan. Saya paham. Jangan mubarrah itu maksudnya gini, mukulnya itu nggak boleh sampai menimbulkan bekas atau menimbulkan konsekuensi. Istilahnya bahasa ngomong itu diceples, apa? Atau pukulan sayang. Pukulan apa? Pukulan sayang. Bukan pukulan siksa. Nah ini sholat adalah kewajiban yang paling wajib. Itu pun orang tua tidak boleh memukul sampai menimbulkan luka atau bekas. Makanya dulu kadang-kadang seseorang itu kalau dididiknya keras nanti juga akan menimbulkan kekerasan. Makanya banyak bullying, banyak apa. Mungkin awalnya karena keras. Makanya saya ngomong sama murabi-murabi, nek wis arek gak kena diatur oleh noe. Kita nggak mau ruwet-ruwet, kita rawat di sini anak yang baik-baik yang nganut-nganut. Gus niki kula kengken salat mboten purun nantang kula wis celukun wong tuae kon nggo mulih. Biar diurus orang tuanya, kita nggak butuh anak yang ruwet. Tapi yang baik-baik kita melangkah bersama. Moga-moga kalian sukses semuanya. Nah itu begitu. Gak dikono menjan sapu. Sing gak salat, gawep kok iki sampai sapune pedhot. Dos. Wah, ini bukan jaran kepang ini. Bukan latihan kekebalan ini. Ini hukum syariat. Hukum syariat pun tidak boleh sampai dorban mubarrih. Enggak boleh pakai dorban sampai dorban apa? Ghairu mubarrih. Wujuban mimman dzukir, hukumnya wajib, mukulnya itu wajib, tetapi dengan pukulan sayang itu tadi. Mungkin mukulnya pakai apa?
mukulnya pakai bantal misalnya. Itu pun jangan sampai keras, bantal tapi gawet. Atau mukulnya pakai apa? Sing anu. Atau diilik-ilik pakai kemucing, ngerti kemucing? Iyo, sholat gak kamu? Sholat gak? Makanya rek wis ngene, aku makanya kalau ada apa kasus apa ngene, nek arek gak gelem mondok kok angel diatur, biar pulang aja udah. Ngapain kita ngurus arek sing pelanggaran-pelanggaran, habis waktu kita. Yang banyak yang baik-baik ini loh banyak. Insyaallah kalian baik semua. Ya kan? Mimman dukir dari apa-apa yang sudah disebutkan tadi. Alaiha atas sholat, ala tarkiha, ketika meninggalkan sholat dipukul. Jadi kalau umur 10 tahun berarti kelas piro SD itu. Kalau kelas umur 7 kelas 1 berarti umur 10 bro, kelas 4 ya. Nah, nek wis arek iki gampang ngomong, nek wis kelas 4 SD atau umur 10 tahun enggak sholat, dia sudah berani meninggalkan sholat, maka wajib bagi orang tuanya untuk memukul. Wajib bagi orangnya. Kata kalau orang zaman biyen wis dicetoti misalnya, ngerti cetot, dicubit dengan cubitan yang besar. Kok gak sholat? Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya sang anak terbiasa untuk sholat. Mungkin ketika bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, dia cek mokong, gelek gak sholat. Akhirnya ditinggal bapaknya mati. Ditinggal ibu mati eling biyen aku nek gak salat iku dicewit karo emak. Dulu saya kalau nggak sholat itu dipukul sama bapak saya itu. Bapaknya mati baru dia tobat, ya Allah baru sholat. Makanya namanya nasihat itu anak-anakku, kadang-kadang manfaatnya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Sekarang kamu di pondok ya masih anti misalnya sama peraturan-peraturan, nanti kalau kamu keluar juga kangen. Sama, ada orang yang gregeten karo ibu, gregeten karo bapak. Nanti kalau sudah wafat, ditinggal mati, kamu baru menyesal. Iya. Itu. Kus bapak saya itu medit sekali. Konco-konco kula niku jajane kata, kula niki dihemat pangkal kaya. Akhirnya ternyata bapaknya punya rencana lain. Anaknya sudah terlanjur apa? Suudon. Akhirnya umur nggak ada yang punya. Bapaknya meninggal baru udah nyesel, ya Allah. Banyak itu terjadi. Makanya saya bilang kalau kita nasihati orang, kita nasihati. Mungkin hari ini tidak didengar, mungkin besok tidak dengar. Dia baru terngiang 5 tahun kemudian, ya Allah. Itu pentingnya nasihat. Walau kodoan, walaupun sifatnya sifat kodok, sholatnya sifat kodok, artinya di kodok. Kodok itu di luar waktu. Kodok itu wali ane ada ya, ane ada itu sholat di dalam waktunya. Kalau kodok sholat di luar waktunya. Autar kisyartin min syurutiha, ataupun meninggalkan satu syarat dari beberapa syarat-syaratnya. Misalnya ono arek sholat isya kok 3 rakaat karena kesusu main PS. Dia kongkon ibu sholat, nak sholat isya, sholat cepet 3 rakaat salam. Dipukul sama ibu. Oh saya sudah sholat Mi. Iya tapi kamu sholat cuma 3 rakaat. Syarat-syaratnya sholat tidak kamu penuhi. Wajib dipukul. Tapi dorban ghaira mubarrih. Kapan itu wajib dipukul? Li asyrin, kalau sudah berumur 10 tahun. Nah saya gitu itu nggak kalkulator. 354 ping 10 piro? Oh iya ini gampang ini. Berarti apa? 3.540 hari. Kalau orang sudah anak sudah umur 350 3.540 hari, tepat dia berumur 10 tahun,
maka orang tuanya wajib memukul anaknya ketika anaknya sudah meninggalkan sholat. Dan ini banyak yang nggak tahu. Banyak kita saksikan orang tua yang anaknya sudah kelas 6 SD tidak sholat subuh, tidak dipukul, tidak diperintah, fine-fine aja. Loh, itu anak sampean itu kelas 6 SD, kok gak dibangunin subuh? Bisa jadi karena orangnya nggak paham. Bisa jadi orang tua itu nggak ngerti. Padahal di situ ada dua kewajiban. Pertama, dia wajib memerintahkan. Yang kedua, apabila anak itu sudah umur 10 tahun, wajib memukul kalau anaknya meninggalkan sholat. Tapi ingat, supaya tidak dijadikan gorengan dari orang-orang yang nggak suka sama Islam, dorban ghaira mubarrih. Iki kasih garis bawah. Dorban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak sampai melukai. Ya kalau bahasa bebasnya pukulan sayang lah. Pukulan sholat disamblek gitu. Sholat. Ibadah istiqmaliha, yaitu setelah sempurnanya dia berumur 10 tahun. Lil hadisi sahih, karena dasarnya ada hadis sahih. Muru as-sabiyya, perintahkanlah anak kecil bis salati, untuk salat, idza balagha sab'a sinin, kalau dia sudah berumur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinin, dan apabila sampai umur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah 'alaiha, atas meninggalkan salat. Kalau sudah umur 10 tahun kok dia meninggalkan salat, wajib bagi orang tua untuk memukul. Hadis ini rawahu Tirmidzi, Abu Dawud, Darimi, Hakim fil Mustadrak. Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Darimi dan Hakim. Persis hukumnya seperti apa? Kasaumin ataqahu, seperti puasa ataqahu yang sudah mampu. Jadi arek kelas 1 SD wis dikongkon poso. Nanti udah kelas 4 SD sudah wajib dipukul kalau dia tidak puasa, untuk membiasakan. Dan ini mohon maaf, hukum yang sesederhana ini saja banyak orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita di rumah nggak tahu. Dikira nek 6 SD ku cek cili. Padahal arek 6 SD ku umur piro? 12. Sudah wajib. Paucan ini umur berapa Paucan? Iki siapa jenenge? Iki lho, Sohibul Mik ini. Hah? Damar Sohibul Mik. Sang penguasa sound system. Fa innahu yu'maru bi lisab'in wa yudrabu 'alaiha li asrin kasalati. Maka seorang anak kecil yu'maru bihi, diperintahkan bi dengannya, lisab'in kalau sudah umur 7 tahun, wa yudrabu, dan dipukul, alaihi atasnya, li asri sinin, alaihi saum ya. Fa innahu yu'maru bihi bi saum. Maka anak kecil itu diperintah dengan puasa, lisab'in kalau sudah berumur 7 tahun, wa yudrabu alaihi, dan dipukul atasnya kalau meninggalkan puasa, li asrin kalau sudah berumur 10 tahun, kasolati, sama persis hukumnya seperti sholat. Sama persis hukumnya seperti sholat. Dan ini banyak yang nggak tahu. Nah, kamu kan sekarang kan kamu dipondokin, kamu kasih tahu. Kamu punya anak, punya adik kelas 5 SD, kelas 6 SD, berarti orang tuamu sudah wajib memerintahkan. Wajib memerintahkan. Kamu dulu, ayo. Kelas 5 SD wis sembahyang subuh. Ayo jujur. Untuk survei saja. Coba kamu kelas dulu 5 SD, 6 SD. Nek subuh ditangani apa gak? Alhamdulillah nek ditangani. Ada banyak yang orang tua itu mikirin gini, belum balik. Belum? Iya, memang anaknya nggak dosa. Yang dosa di sini orang tuanya. Kalau anaknya wajib tidak wajib sholat, nanti nunggu balik.
Tapi memerintahkan sholat, memerintahkan puasa itu kewajibannya orang tua setelah tamyiz. Setelah tamyiz dan mencapai usia 7 tahun untuk diperintahkan dan 10 tahun untuk bisa dipukul. Wallahu a'lam. Ini kasih tahu orang tua kalian, kasih tahu saudara-saudara kalian supaya apa? Karena kalau kita membiasakan diri semenjak dari kecil itu nanti semakin besar semakin ringan. Semakin besar semakin ringan. Karena arek mondok kasih SMP lurus MBC tuang ini wangel berarti biyen omah gak tahu ditangeni. Tapi Masya Allah ada yang mondok Masya Allah jangankan subuh jam 3 sudah bangun. Oh ini mungkin di rumahnya dulu sudah sejak umur 10 tahun, sejak 7 tahun sudah dibiasakan sholat, sudah dibiasakan untuk apa? Puasa. Artinya apa? Artinya sudah ada waktu untuk latihan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia balik sudah tahu, sudah terbiasa. Kalau balik kira-kira umur berapa? Kamu mimpi bahasa itu umur berapa? Ayo disurvei. Balik pasaan apa balik alami? Lo enggak. Balik itu kan ada dua kemungkinan. Ada yang balik karena umur. Itu 15 tahun. Ada yang balik karena ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi bahasa. Katakanlah 1 SMP, 2 SMP sudah mimpi bahasa, maka dia sudah balik. Sudah wajib bagi dia untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ini tadi kan perintah, ini kan berhubungan untuk memerintahkan dan untuk memukul. Khitobnya untuk orang tua. Atau kalau nggak ada orang tua, orang alwasi yang diwasiati untuk memelihara anak itu. Bisa pamannya, bisa siapa, bisa kakaknya kalau misalnya wasinya kakaknya. Wa hikmatu dzalika dan hikmahnya diperintahkan sejak umur 7 tahun dan dipukul sejak umur 10 tahun. At-tamrinu itu adalah melatih. At-tamrin membiasakan diri, melatih alal ibadati atas ibadah. Liyata'awwadaha supaya dia menjadi biasa. Fala yatrukaha dan dia tidak meninggalkannya. Karena bisa itu kalah dengan biasa. Orang bisa menyetir sama orang biasa nyupir. Hebat mana? Hebat biasa. Saya sudah biasa Gus kalau bangun subuh. Wong saya dari umur 7 tahun sudah bangun subuh. Makanya hikmahnya apa? Hikmahnya apa Gus dari 7 tahun padahal dia itu belum balik, belum wajib. Kenapa diperintahkan? Supaya menjadi kebiasaan. Insya Allah kalau sudah jadi kebiasaan maka tidak menjadi berat. Karena bisa itu kalah dengan biasa. Wa bahasal adru'iyu fi kinnin saghirin kafirin nataqa bi syahadatain. Nah ini enggak terlalu penting karena kinnya sudah tidak ada, kin itu budak. Wa bahasal adru'iyu dan Imam Adru'i membahas. Nah, ini kamu tahu kan gara-gara ngaji Fathul Mu'in ngerti ono ulama namanya Imam Al-Adru'i. Al-Adru'iyu. Fi kinnin di dalam budak, kin budak, sogirin yang masih kecil, kafirin yang kafir, nataqa bi syahadata ini yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Annahu yu'maru nadban, bahwasanya dia kin itu tadi yu'maru diperintahkan nadban dengan hukum sunnah, bis sholati dengan sholat was saumi dan puasa. Wa yuhassu alaihima dan diberikan semangat, wa yuhassu alaihima dan diberikan motivasi alaihima atas puasa dan sholat min ghairi darbin tanpa dipukul. Liya'lufal khair supaya biasa melakukan kebaikan ba'da bulughi setelah dia balik, setelah dia dewasa.
Wa in abal qiyas dzalika, walaupun secara kias itu bertentangan. Nah, mau dia itu kafir. Nanti kan apakah anak kecil ketika mengucap syahadat ini sudah dianggap masuk Islam, kan begitu, nanti panjang rentetannya. Tetapi ini pembahasan saja. Wa in abal qiyas, walaupun apa itu menolak. Al qiyasuk, apa itu qiyas? Dalika pembahasan Imam Al-Adra itu tadi. Intaha wallahu a'lam. Ya, semoga-moga tadi keterangan yang bermanfaat. Saya ini ditawarin sama Pak Amin, kemarin saya hitung-hitung. Kalau kita ngajinya seperti ini 1 minggu sekali, bab ibadah saja kita butuh waktu 3 tahun. Nah, saya mau nambah hari tapi izin sama kalian. Kalau kalian oke, kita tambahlah 1 minggu 2 kali. Tapi kalau kalian bagus, pegel Gus, ya sudah. Ya apa. Oke. Oke, kau usah ngoyo-ngoyo, pokoknya jam 4, jam 5 mah. Mari. Ya apa, ditambah 1 hari boleh Kak? Supaya kita bisa menyelesaikan bab ibadat itu 1,5 tahun. Sakno sing wis tak hitung-hitung, nek salaman, tak hitung-hitung. Kalau 1 minggu hanya 1 pertemuan, 3 tahun. Iku bab ibadat tok. Sing paling gampang ku bab muamalat, ndas ngeluh. Bisa jadi hatam Fathul Mu'in 10 tahun. Ya boleh ditambah 1 hari. Ya nanti kalau mau ditambah 1 hari nanti kita atur. Yang penting kamu itu semangat kan dulu Rek. Maksudnya gini, jangan terpaksa ngaji. Karena orang yang ngajinya terpaksa pahamnya juga susah. Tapi kalau kamu datang di sini dengan ta'atus, dengan rasa kepingin tahu, memang kepingin bisa, kepingin ngerti, kepingin ini dan lain sebagainya, itu untuk paham dan untuk mengerti juga lebih cepat. Ya katakanlah yang saya sampaikan 100% kamu paham, 70% kamu sapi. Sudah Pak? Wallahu a'lam. Wa yajibu aidan. Saya ono 5 menit. Wa yajibu aidan, dan wajib juga alaman marra nahyuhu, alaman marra atas yang telah lalu, jadi abawaihi. Wajib juga bagi kedua orang tuanya. Apa yang wajib? Nahyuhu, ini failnya wajib ya. Memerintahkannya nahyuhu, melarang. Anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Jadi sejak umur 7 tahun, kalau anak itu melakukan sesuatu yang haram, sudah dilarang. Sudah apa? Sudah dilarang. Wa ta'limuhul wajibat. Begitu juga sejak umur 7 tahun apa? Ta'limuhul wajibat. Wajib mengajarkannya hal-hal yang wajib. Umur 7 tahun wis diwurui, iki sholat iki wajib, nah iki poso wajib, nah iki zakat wajib, iki haji wajib. Itu sudah diajarkan sejak umur. Wa nahwa, dan semacamnya min sa'iri sara'i tahira, dari seluruh syariat-syariat yang al-dhahira, yang tampak, bukan tahira, al-dhahira yang tampak. Walau sunnatan, walaupun hukumnya sunnah, kasiwakin, seperti memakai siwak. Wa amruhu bidalik, dan juga memerintahkannya. Wala yantahi, dan tidak berhenti. Wujubu ma marra, kewajiban memerintahkan itu tadi dan memukul itu tadi, alaman marra, kepada orang yang wajib, yaitu orang tua atau orang yang menduduki kedudukan orang tua. Illa bibulughihi, kecuali sampai anaknya sudah balik, rasyidan, dan sudah mengerti. Jadi diperintahkan terus sampai anaknya balik. Nek wis balik, wis tanggung jawabnya sendiri. Kalau orang tua sudah ngajari kamu sejak umur 7 tahun, 10 tahun kamu sudah dipukul,
kemudian 12 tahun, 13 tahun kamu balik, maka saat itu orang tuamu sebetulnya sudah lepas tanggung jawab. Dengan catatan sejak kecil kamu sudah diajarkan dan sudah diperintah. Wis neraka-nerakamu dhewe nak. Suwarga-suwargamu dhewe. Yang penting kamu sudah saya ajari ini wajib, ini sunnah, ini begini, ini begini. Makanya termasuk orang tua yang cerdas ketika dia nggak bisa ngajari anaknya di pondok no. Lah ya apa Gus kula muruhi anakku lho kula dhewe mboten paham. Akhirnya ambek wong tua di pondokno kepethuk Ustadz Udin. Kepethuk Ustadz Multazam. Nah, kamu jangan anti-anti sama gurumu. Itu orang-orang yang berjasa. Murabi-murabimu itu nanti kalau kamu masuk surga yang pertama paling berjasa adalah murabi kalian. Saya ya waktu mondok ya cengkel sampai ustadku. Tapi sekarang saya angen-angen ternyata mereka banyak berjasa. Saya ketemu ustadz saya yang lama-lama itu tak sangoni 1 juta. Yang suka mukul-mukul saya dulu itu di pondok. Arya, mana? Dari mana kamu? Pukul 2 suka sholat. Dulu sakit, tapi sekarang saya dapat nikmat ya Allah. Iya ya. Dulu kalau saya tidak digitukan, ya kita nggak sholat mungkin jadi apa kita. Walaupun dorobnya dulu dorob ghaira mubarrih. Fa ujratu ta'limihi, maka ongkos dalika hal itu kal Quran seperti ongkos untuk mempelajari Al-Quran. Wal adabi juga dididik sopan santun, adab. Fi malihi itu berada di hartanya anak kecil. Ya, barangkali dia punya harta warisan misalnya. Kalau dia misalnya ayahnya meninggal tapi dia ditinggali harta 1 triliun. Maka dari 1 triliun itulah dibuat ongkos untuk mendidik anak supaya mengerti hukum agama. Summa ala abihi, kemudian dia nggak punya uang, siapa yang wajib nyekolahkan? Ayahnya. Summa ala ummihi, kalau ayahnya juga nggak punya uang, maka yang wajib menyekolahkan untuk mendidik anak supaya tahu hukum-hukum agama adalah harta dari ibunya. Kalau nggak ada nanti pemerintah yang wajib nanggung. Pemerintah yang wajib mencerdaskan dan mengerti hukum agama. Makanya banyak sekarang anak-anak yang hanya dididik ngapal Al-Quran tapi hukum-hukum fardu ain nggak paham. Masya Allah kelas 2 SD, 3 SD sudah hafal 10 juz tapi nggak bisa wudhu. Kayak apa? Nggak ngerti ini fardu ain, ini wajib, ini syaratnya sholat, ini syaratnya sholat berjamaah. Masya Allah takfid 10 tahun, 12 tahun, hampir 30 juz. Tapi sholat gak ngerti. Wudhu masih belepotan. Tayamum gak entos. Gak ngerti syaratnya menghadap kiblat. Gak ngerti satrul aura. Gak ngerti najis. Ini banyak karena tren. Tren tahfidz. Siapa yang mengatakan tahfidz gak bagus? Tahfidz itu bagus. Cuma ada lain-lain juga yang wajib. Apa? Ya mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain. Kamu harus ngerti ilmunya sholat. Kenapa kalau kok harus ngerti ilmunya sholat? Karena sholat itu wajib, gak bisa tidak. Kamu kudu ngerti hukum-hukumnya poso. Sebab apa? Sebab kamu sendiri wajib puasa. Masya Allah, orang sih gak ngerti. Ternyata sholat itu wajib baca Fatihah ya. Misalnya. Ada loh orang itu umur 40 tahun sholat nggak pernah baca Fatihah, menang toh Allahu Akbar. Ya mungkin kalau ada madhab yang lain, kalau dia makmuman mungkin ada madhab yang lain ditanggung sama imam. Tapi kalau sholat sendiri nggak baca Fatihah gimana? Wudhu sikilis sih. Atau urutannya belepotan, mari membasuh wajah, mengusap kepala, baru tangan. Siapa nggak sengkasa karena dia nggak ada tertib dalam madhab Syafi'i termasuk
furudul wudu adalah tertib berurutan. Itu penting nak. Kamu menghafal Quran bagus, tapi ilmu-ilmu fardu ain yang lain juga harus kalian kuasai. Jual beli ada ilmunya. Ono ijab, ono qabul. Nanti kalau kamu mau menikah kudu ngerti hukumnya menikah itu ya apa. Paling enggak yang babon-babon itu. Hukum apa syaratnya pernikahan, syaratnya mahar, syaratnya istri. Termasuk syaratnya istri harus perempuan. Kambing enggak boleh dikawin. Kus, saya sering dihianati wanita, saya enggak mau kawin sama wanita. Saya menikah sama pohon. Ka oleh kalau dalam fikih nanti ono syaratnya syurutuz zaujah an yakuna misalnya unsa, perempuan istri itu harus perempuan. Nggak boleh laki-laki kawin laki-laki kau. Atau kawin sama tiang atau kawin sama boneka. Nah, itu kan juga kudu ngerti. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini sudah jam 5. Ada pertanyaan. Kamu pikir dulu, nanti kamu ngomong siap. Ya apa kalau ditambah 1 hari? Nanti kita lihatlah. Kok enggaknya ini kok terpaksa. Jadi hari ini kita dapat ilmu, ternyata orang tua itu sudah wajib memerintahkan seluruh syariat-syariat sejak umur berapa? 7 tahun. Ini gak oleh ini gak boleh. Yang misalnya melakukan hal yang haram misalnya. Apa contohnya? Membuka aurat di depan umum misalnya. Ada anak umur 7 tahun tiba-tiba katoke di pelotong di depan orang. Ngoyo tur. Itu orang tua harus melarang. Loh, gak oleh nak izin. Kadang-kadang orang tua karena nggak ngerti. Terus jano cek cilik. Padahal itu sudah nggak boleh. Paham? Semoga-moga tadi keterangan yang bermanfaat. Nanti saya diskusikan dulu sama Ustadz Amin. Kira-kira nek tambah satu hari itu hari apa? Atau kalau misalnya nggak mau tambah hari, tambah jam. Dimulai jam 3 langsung sholat asar sini sama saya. Nanti sampai maghrib. Misalnya begitu. Misalnya. Tapi ada yang protes SMA Kus kepalanya pusing. Baru pulang asar. Tapi insya Allah lah. Kalau kita capek hari ini insya Allah nanti insya Allah enak karena enak gitu ya. Karena roda itu pasti berputar. Siapa yang capek ketika menuntut ilmu, insya Allah nanti ketika sudah insya Allah sukses semua insya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.